Halo guys, welcome back to my channel dan pada episode yang baru ini kita akan membuat lagi sebuah motion graphic dengan teknik yang baru, dengan cara manipulasi yang baru, yaitu kita akan membuat gambar yang sebenarnya adalah gambar 2D, tetapi kita membuatnya seolah-olah dia seperti 3D, yaitu kita akan membuat sebuah ikan, ya, ikan yang memutar balik atau ikan yang berputar balik dan ketika dia berputar kita melihatnya seolah-olah dia adalah ikan yang 3D gitu ya. Jadi tidak ada patahannya dari objek 2D. Oke, langsung saja kita mulai tutorial video motion graphic kali ini. Ya, pertama-tama kita buka filenya ya, kita buka yang file fish 360 ya. Kita lihat di Adobe Illustrator filenya, di mana di sini kita telah melihat, saya telah membuat, bentukan shape-shape dari ikan tersebut ya. Ikan tersebut kita buat shape-nya, lalu kemudian, saya buat shape-nya itu 360, kita buat dia seolah-olah berputar 360 derajat, lalu saya membuka After Effects-nya ya. Ya, setelah file After Effects-nya terbuka, lalu kita bisa mulai masuk ke dalam file New Composition, ya, file New Composition, lalu kemudian kita klik OK saja, ya, kita klik OK, dan setelah kita klik OK akan keluar, ya, pilihan seperti ini, seperti biasa, ya, 1280 kali 720. Kita buat durasinya 10 detik saja, oke ya, 10 detik saja, dan setelah itu kita apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita akan, membuat, new solid ya, new solid. Setelah new solid apa yang kita lakukan, kita pilih warnanya dan sebetulnya kita bisa copy juga dari Adobe Illustrator-nya ya, di Illustrator sudah ada copy warnanya ya, kita copy warnanya, lalu kita paste di, After Effects ya, kita paste di After Effects dan setelah itu kita copy dengan Command C atau Control C, shape yang ada di Adobe Illustrator ke dalam After Effects. Oke, setelah masuk, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sekarang kita buka Meshpad-nya, ya, Meshpad-nya lalu kita lakukan, pengecilan itu menjadi, maybe 50, oke kurang, 44 ya boleh, 44. Lalu apa yang kita lakukan, kita minimize ya, kita minimize di timeline-nya. Oke, ini saya besarkan dahulu supaya lebih enak dilihat. Ya, saya tarik sedikit. Ya, setelah saya tarik, sekarang apa yang harus saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah selanjutnya saya membuka minimize maximize dari minimize and maximize dari eh, timeline-nya ya. Kita lihat 1 detik saja. Oke, supaya kelihatan 1 detiknya dan mungkin saya kecilkan lagi ke 30. Oke, 31. Oke, terlalu kecil, 37, ya, 37. Dan setelah itu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan sekarang, saya akan membuat posisinya bergerak seperti biasa, ya, di detik 0 ke detik 1, ya, di detik 0, mungkin kita buat dia di posisi ini, ya, kita bisa lakukan klik pada, mmm, position-nya, ya, lalu saya geser ke detik 1 dan saya majukan, ya. Oke, seperti itu, ya, seperti itu. Dan berikutnya yang saya lakukan saya kembali ke detik, 0 frame, saya mundurkan dia supaya dia out of frame dulu, ya. Jadi dia out of frame baru dia masuk. Oke, sekarang dia masuk. Ya, kita lihat ya, dia sudah masuk. Yang kita lakukan sekarang dan yang kita lakukan sekarang adalah kita membuat dia, kita play dia supaya dia maju, ya. Oh iya, sebelumnya kita kasih easy ease dulu ya, biar majunya lebih cakep. Ya, kita bisa play. Oke, kita play. Klik play. Ya, ikannya sudah maju.
Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah kita akan membuat dia di, posisi yang lain gitu ya. Nah, tapi sebelumnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengganti shape-nya ya. Kita akan mengganti bentukan dari si ikannya. Ikan itu harus berputar, kita bermain dengan memanipulasi bentuk shape-nya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Yang saya lakukan sekarang adalah saya buka masking pad-nya atau mesh pad-nya ya, mesh. Kita buka mesh, lalu kita buka mesh 1, mesh 2. Ya, apa yang kita lakukan berikutnya, ya kita lakukan klik di meshpad ya, meshpad dan setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan berikutnya adalah kita harus menggeser ya. Dalam pergeseran perpindahan shape ini kita hanya melakukan sepanjang satu frame. Ya, jadi kita harus memajukan dia di satu frame ya. Kita lihat di sini durasinya sudah ke frame ya. Ya, kita majukan satu frame. Ya, lalu kemudian apa yang saya lakukan, saya mengambil lagi gambar di Adobe Illustrator, Adobe Illustrator-nya kita buka dan saya mengambil shape yang kedua. Setelah itu apa yang saya lakukan, saya copy lagi ya, Command C, Command V atau Ctrl C, Ctrl V. Lalu saya kembali ke After Effects dan saya paste di sini ya. Copy dari Illustrator, paste di After Effects. Ya, saya paste. Ya, kita lihat dia sudah berubah ya, berbelok ya. Kemudian saya majukan lagi satu frame. Dan setelah masuk satu frame, ambil lagi di Adobe Illustrator-nya. Iya, lalu kita copy lagi ya. Lakukan hal yang sama seperti ini. Kelima shape ini kita copy dengan urutan satu frame ya. Kembali ke After Effects. Iya, oke, saya paste lagi. Iya. Oke, lalu kemudian kita ke Illustrator lagi, kita ulang lagi yang sama. Kita ambil shape yang keempat dan kita paste di After Effects juga. Oke, sudah. Dan lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Kita lakukan berikutnya adalah kita mengambil lagi shape yang terakhir, ya, shape yang kelima. Kita Command C dan kita kembali ke After Effects-nya, lalu kita, ya, setelah kita paste, apa yang kita lakukan berikutnya? Lalu kita bermain di positionnya lagi ya. Kita kembali ke position. Ya, saya mengcopy titik terakhir ya, ya dengan mengklik ya di sebelah kiri add or remove ya, saya add ya. Kemudian di detik kedua saya copy titik awal ya, titik kedua saya arahkan dulu. Saya copy yang titik pertamanya, titik awal. Ya, titik awal saya copy, saya paste di titik kedua, jadi dia kembali ke titik awalnya. Ya, dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah saat kita play, ya, saya tekan di angka 2 dulu, saya pencet N supaya dia lebih ya hanya berputar di detik satu sampai detik kedua saja. Nah, ya kita bisa lihat di sini ikannya sudah berputar 360 derajat. Ya, seperti seolah-olah dia berputar 3D. Ya, jadi tidak patah perputarannya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian yang paling sulit. Bagian yang paling sulit adalah memutar mata ya. Bagaimana kita membuat matanya? Ya, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita harus membuat dia, sorry, kita save as dulu ya, kita save as dulu sebelum nanti kita lupa. Ya, kalau komputernya tidak kuat juga ini akan menyelamatkan kita supaya tidak ada data yang kehilangan ya, karena kalau kehilangan kita akan mengulang lagi dari awal ya. Kita save as saja, teman-teman bisa save as di mana saja ya, yang penting dia sudah tersave gitu ya. Dan namanya bebas ya, namanya bebas. Ya, saya memberi nama foldernya Fish360, lalu saya save as saja, save as di mana saja ya, di mana saja kita, saya bikin subfolder lagi ya. Ini yang seperti yang saya pernah sampaikan ini, penamaan dalam pembuatan file itu akan sangat membantu ya. Saya beri nama Fish 3D, oke. Ya, saya rasa cukup, saya save saja. Dan setelah itu kita lanjut pada pembuatan mata ya. Ya, pertama-tama yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat new solid terlebih dahulu ya, new solid untuk si matanya. Ya, kita bisa klik layer,
lalu kemudian kita klik solid ya, layer new solid, layer new solid ya, dan saya berikan dia warna ini warna putih ya karena mata ya, gitu ya, seperti yang lalu. Lalu kemudian saya copy bentuk shape mata putihnya di Adobe Illustrator ya, saya Command V ya atau Control V. Ya, lalu kita tadi sudah melakukan scaling pada ikannya. Kita ganti nama dulu ikan, dan yang ini kita ganti nama menjadi A ya, fish and A. Dan di fish-nya tadi kita kalau tidak salah kita scale-nya tadi di 37 ya kalau nggak salah, kita cek dulu untuk menyamakan scaling ukuran mata dan si eh, ikannya ya. Nah, ya 37 kita ganti dia menjadi 37. Dan setelah itu apa yang kita lakukan sekarang, kita lakukan adalah memastikan bahwa posisinya sama ya. Jadi kita cari dulu satu posisi buat si ikan, lalu kita geser position dari si matanya. Ya, kurang lebih segini ya, cukup ya. Oke, turun dikit ya. Oke, oke. Ya, cukup. Geser dikit. Ah, oke, setelah itu apa yang saya lakukan, saya akan melakukan parenting ya. Oke, sebelum parenting kita juga bisa copy mata pupilnya ya, pupil matanya. Sama kayak tadi, kita bikin layer new solid, kita pilih warna black mungkin ya, klik oke, oke. Lalu apa yang kita lakukan, adalah Command V sama ya. Kemudian yang saya lakukan adalah saya meng-scaling ke ya 37 ya. Oke, 37 ya, saya posisikan setelah itu ya. Sudah ya di posisi yang kurang lebih pas. Lalu saya parenting si A atau AI dia mata-mata ya, matanya kita parenting ke ikan, lalu pupilnya kita parenting ke mata. Ya, sehingga ketika tadi ikannya sudah kita bikin gerakan, ya dia akan mengikut. Tetapi kita lihat di sini ya, pada saat dia berputar balik, matanya itu tertinggal. Ya, bagaimana cara membuat supaya matanya tidak tertinggal dan kita membuat matanya itu real gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, yang saya lakukan adalah saya harus memisahkan, atau kita harus membuat pada frame by frame yang tadi kita buat, ada 5 frame itu ya, di masking yang ada di bentuk ikannya ya, kita rubah, kita nyalakan maskingnya biar kelihatan titik-titiknya ya, buka mata maskingnya, lalu kita timeline-nya kita besarkan ya. Oke. Ya, kita bisa lihat frame by frame ya. Pertama-tama yang saya lakukan, pada position eye saya klik dulu ya positionnya ya. Saya kunci posisinya di ya di poin yang pertama itu, lalu kemudian yang di pupil juga. Dan pada saat matanya eh, bergeser ya, kita bisa geser ininya dulu tadi ya. Terus kemudian kita mau buat dia pada saat matanya bergeser ya, pada saat dia mulai belok, saya mau membuat dia sedikit melirik ya. Apa yang saya lakukan ya, karena dia mau belok, mau putar balik. Jadi yang saya lakukan adalah saya membuat, oke ini saya bagian pupilnya ini saya mundurkan satu frame ya. Kemudian saya majukan dua frame, dan di waktu maju dua frame pada bagian mata saya geserkan ya, karena itu sedikit nabrak ya, seperti itu ya. Ya, dia seperti mau belok ya. Lalu pada pupilnya juga saya buat dia bergeser ya, agak ke kiri bawah ya, seperti ini ya. Ceritanya dia belok ya, matanya melirik. Lalu kemudian apa yang saya lakukan lagi, eh ya, ya, oke, sebentar ya, sebentar ya. Ya, pada bagian ini kita bisa buat dia oke, satu frame maju ke depan ya, sampai maju ke depan, dan seharusnya dia bergeser ke kanannya, tapi ini eh, nanti saya buat dia oke. Sebentar ya, kita Command D ya, kita Command D untuk A dan pupil ya, ya. Kita akan Command D
lalu kita potong ya, dengan Alt kurung tutup ya, kurung tutup yang ada di sebelah huruf P ya. Lalu kita lakukan yang Alt kurung buka ya. Jadi apa yang kita lakukan, karena setelah ini dia matanya pindah ke belakang, jadi dua layer ini saya pindahkan ke yang paling bawah ya. Layer ini dan layer ini kita pindahkan ke paling bawah ya, sehingga di detik itu dia berubah ya. Di detik itu dia berubah, saya tarik ke bawah ya, atau di frame itu ya, di belum detik ya. Waktu di frame itu dia otomatis pindah ke belakang. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya hanya perlu membuat matanya yang di belakang ya maju sedikit ke depannya. Ya, saya atur posisinya. Oke, jangan lupa ini juga kita ganti ya. E2-nya ikut ke siapa? Ya, tapi ini kita posisikan saja langsung. Iya, seperti ini. Oke, sehingga pada saat kita nyalakan nanti ya, kita bisa lihat itu ada matanya di belakang, mata yang satunya lagi. Pada saat dia belok, ya, apa yang kita lihat sekarang? Ya, yang terjadi adalah sebentar, ini matanya tadi belum kita namain ya. Kita bisa namain mungkin yang ini kita namain pupil biar kita tidak bingung. Dan ini jadi A1, sorry, eh A. Oke, dan yang bawah ya saya rubah namanya menjadi A2. Sorry, pupil pupil tuh ya. Oke, ini atau ini pupil one back ya. Lalu A2-nya A1 back. Ya. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sekarang adalah kita lihat hasil jadinya. Ya, kita lihat sejenak bagaimana mereka sudah menyusun ya. Oke. Ya, ya. Oke, kita lihat sekarang. Ya, kita play. Lalu kita komen di dulu ya. Kita komen di sebelum saya play. Kita komen di untuk si A1 dan pupil one ya, A1 and pupil one kita bisa copy paste gitu ya. Nah, ini sudah betul. Jadi A2 dan pupil 2 ya. Dan ini kita sekarang kita posisinya kita balik ya. Di mana dia harus ada di belakang ya. Jadi jangan lupa juga parentingnya kita rubah ya. Bahwa pupil 2 itu harus ke parent di A2 ya, harus ke parent di A2. Ya, pupil 1 sudah benar, pupil 2-nya pupil 2 harusnya kita ke A2 mungkin ya A2. Iya ya, pastikan sudah benar ya, klik A2 dan setelah itu kita geserkan pupil 1 dan sorry A2 dan pupil 2-nya kita geserkan kemana? Ya tentunya ke bawah ya, dan pada bagian yang A ya kita bisa atur posisinya supaya sedikit maju sehingga kelihatan ada matanya yang satu lagi dari belakang. Oke, composition settingnya kita ganti biar warnanya tidak beradu. Saya ganti dulu menjadi warna yang lebih kelihatan biru ya. Ya, jadi waktu dia maju matanya ada mata di belakang sana ya. Kelihatan seperti mata sedang bergerak. Lalu yang kita lakukan juga adalah pada kita copy paste ya.
copy paste. Ya, seperti ini. Ya, ini yang mmm, mata keduanya juga ya. Oke, di sini jangan lupa, jangan sampai salah, will back to dan harus ke parenting ke back to ya. Dan sekarang kita akan memanipulasi matanya ya. Kita manipulasi matanya, pupilnya ya, pupilnya kita atur gitu ya. Saya hapus dulu. Ya, pupilnya ini saya atur, saya hapus dulu. Ini saya taruh di tengah-tengah. Di ya, segini saja. Ya, sehingga posisi layer ya, kita bermain di posisi layer ya. Mana layer yang paling atas, mana layer yang paling bawah ya. Jadi pada saat dia seperti ini ya, kita buat dia sudah eh, ya kelihatannya bahwa tadi dia matanya ke sono. Jadi pas di depan ini harusnya matanya itu nggak, kita lihat di sini tek. Nah, di sini matanya agak ke kiri lagi ya. Lalu kita copy bagian E1, lalu saya Command D, lalu E1-nya saya pindah ke paling atas ya. Ini untuk memanipulasi ya, bahwa E1-nya itu ada di paling atas ya. Sehingga kita lihat di sini matanya udah sama. Ya, kita atur saja posisinya. Posisinya kita turunkan supaya sejajar. Ya, turunin. Oke, seperti itu ya. Kemudian geser dikit ke kanan. Iya. Saya lakukan yang sama juga dengan yang pupil one. Pupil one-nya harus kita Command D juga. Pupil one, bukan pupil one. Nah, pupil one yang ini. Pupil one kita Command D ya, dan ke atas ya. Lalu lakukan Alt kurung kurawal buka dan tutup ya untuk keduanya supaya sama gitu ya. Oke, ya seperti ini. Ya, Alt kurung tutup dan mata pupilnya kita geser. Jangan lupa parenting pupilnya, pupil 3 ke E3 ya. Kita geser seperti ini ke sini ya. Oke, dan pastikan sudah benar semuanya. Lalu kita sekarang mendapatkan hasil adalah kita minimize ya, kita lihat hasilnya. Iya, ya, kita mendapatkan ikan yang sudah berputar balik. Oke, sekian untuk episode kali ini dan kita akan kembali melanjutkan pada episode selanjutnya. Tetap ikuti YouTube ini dan jangan lupa untuk comment, like, and subscribe. Dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman kalian supaya teman-teman juga dapat belajar hal yang sama. Terima kasih, saya Mason, pamit.